Sebenarnya transaksi itu terjadi semua di data center gitu Mas. Oh, oke. Jadi ini sebenarnya kalau kita boleh tarik lagi, kita lihat bahwa sebenarnya data center ini adalah tulang punggung dari ekonomi digital gitu sebenarnya ya. Nah ini yang masyarakat masih banyak belum sadari gitu. Nah tapi dengan adanya banyak sekali diskusi seperti ini gitu ya, akhirnya masyarakat sekarang udah tahu, oh ternyata data center segitu pentingnya gitu. Kalau dulu mungkin karena juga ditranslasikan ke Indonesia menjadi pusat data, kesannya data center ini seperti tempat menyimpan berkas gitu Mas. Jadi kayak storage, cuma sekedar storage saja gitu ya? Iya. Oke. Padahal di situ ada computing power, ada storage, ada network interconnectivity terhubung gitu ya, sehingga public services tercipta, kemudian juga interconnectivity antara bank juga bisa terjadi gitu Mas. T-Talk Digital Yours. Transformasi digital teman-teman, itu kayak sudah jadi slogan atau kalimat yang barangkali mungkin terdengar terlalu sering dan ada yang bilang mungkin basi gitu. Tapi sesungguhnya transformasi digital ini adalah satu dinamika yang saat ini tengah berlangsung dan bahkan barangkali banyak sekali organisasi dari organisasi skala kecil maupun skala enterprise ini masih perlu mendapatkan banyak insight, banyak wawasan tentang bagaimana sih kita bisa menyelenggarakan transformasi digital itu secara oke, secara benar dan secara efisien, efektif. Sehingga tujuan-tujuan organisasi agar mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang luar biasa ini bisa tercapai. Salah satu yang sering kita bahas ketika kita ngomong transformasi digital adalah bagaimana data menjadi satu poin yang sangat kritikal, sangat menentukan apakah sebuah organisasi bisnis ataupun lembaga atau apapun bisa berinovasi, bisa tumbuh, bisa berkembang dan bisa beradaptasi sehingga mereka akan mampu eksis mengikuti perubahan zaman. Salah satu infrastruktur yang banyak dibicarakan selain cloud, selain 5G, selain AI, selain machine learning adalah data center. Ini mungkin menjadi satu kaitan antara kesemuanya. Nah, kali ini kita T-Talk ingin mengajak Finison semuanya untuk membahas nih tentang data center. Ini mungkin udah menjadi term yang sangat populer yang barangkali ngapain kita ngomongin data center lagi ya. Tapi ingat bahwa di era sekarang ini di mana data ini menjadi satu bagian yang sangat penting, sangat kritikal. Tidak data, kita tidak bisa berinovasi. Dan kalaupun kita memiliki infrastruktur ataupun data yang memadai tanpa infrastruktur yang jelas, memadai, barangkali juga tidak bisa optimal. Katakanlah hal yang sangat sepele, downtime aja, itu bisa bikin semua sakit kepala dan bisnis bisa berhenti. Kemudian bagaimana memilih infrastruktur yang benar, itu kita juga mungkin perlu adanya pertimbangan-pertimbangan yang saya rasa kita butuh mendengar nih. Kita butuh mendengar penjelasan, insight dari pakar-pakar yang ada di data center. Nah, kali ini Finison sangat beruntung sekali karena partner kita untuk ngobrol di episode kali ini itu adalah partner yang sangat oke, nggak kaleng-kaleng. Ini udah istilahnya udah VVIP di industri ini, di dunia data center. Saya kehadiran atau kita semua kehadiran Mas Hendra Suryakusuma. Beliau adalah chairman dari Indonesia Data Center Provider Organization atau IDPRO yang nanti kita akan mendengarkan ulasan-ulasan beliau lah gitu. Kita pengen tanya-tanya dan kalau teman-teman mau nanya juga silahkan nanti komen aja di kolom komentar, tanya apa saja. Kita harapkan beliau nanti bisa menjawab sesudah mendapatkan pertanyaan dari teman-teman semuanya. Dan jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe dan kalian boleh share ke siapapun karena informasi ini bermanfaat adanya. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan tamu kita untuk episode kali ini, Mas Hendra Suryakusuma. Mas Hendra. Salam kenal. Salam kenal juga. Thank you banget Mas ini. Sama-sama. Yes, kebetulan TikTok ini kan kita selalu ngobrolin tentang teknologi. Sebenarnya teknologi apa saja sih dari yang paling sederhana sampai yang paling advance gitu ya. Kita perlu mendengar juga dari berbagai pakarnya itu tentang bidang-bidang yang memang kita sedang obrolin. Nah kali ini Mas, seperti tadi saya ngobrol, saya omongin ke Finison semuanya, itu bahwa kita sekarang kan di era transformasi digital, semua didorong untuk ke sana. Gitu. Salah satu yang paling
banyak sekali diungkap adalah data. Ketika kita ngomongin data, ternyata banyak sekali nih komponen-komponennya. Kalau kita mesti mengolah data, kita butuh AI, kita butuh machine learning, deep learning, atau apapun lah itu. Kemudian bagaimana tren IoT juga akhirnya bisa berdampak ke semuanya. Sebenarnya kita semakin kaya apabila kita memiliki data, tapi pengolahannya, penyimpanannya, manajemennya itu memerlukan sebuah infrastruktur kan. Iya. Nah, kali ini kita pengen tahu banyak nih tentang data center. Kalau kita bicara data center sebenarnya udah dari zaman kapan ini udah diobrolin ya gitu. Betul. Cuma kalau di era ini saya rasa ada beberapa hal yang memang kita harus pahami lagi tentang esensi data center yang kata orang semakin kritikal di era sekarang ini. Ya. Mungkin infrastrukturnya berubah. Kalau dulu mungkin hanya kita mengenal data center, ya udah kita beli server aja buat di kantor gitu ya. Betul. Satu doang gitu atau dua, karena mungkin data waktu itu juga nggak terlalu banyak. Ya. Nah sekarang kayaknya eranya udah berubah nih. Udah data center yang ideal itu seperti apa, dan sebenarnya kenapa sih Mas kok data center sekarang ini dibilang kok makin kritikal gitu? Cerita di balik itu apa? Apakah ada disrupsi atau ada dinamika industri atau seperti apa? Mungkin dibagi dua dulu ya. Yang Oke. pertama lebih ke aspek kenapa sih data center sekarang semakin besar gitu ya di Yes. Indonesia terutama. Iya. Kalau saya lihat memang ada 3 key drivers ya. Pertama itu memang betul tadi transformasi digital. Ya. Jadi banyak sekali perusahaan itu mencoba beradaptasi untuk bisa mengikuti perkembangan industri. Sehingga cara bisnis ditransaksikan lebih digital. Kita lihat banyak sekali warung-warung kecil sekarang sudah terima QRIS ya. Iya, untuk benar-benar pembayaran ya. Iya. digital. E-commerce juga semakin banyak UMKM yang menggunakan e-commerce sebagai frontlining berjualan gitu. Itu jadi memang terjadinya tidak hanya di private sector tapi di public sector juga. Apalagi pemerintah juga kan mempush terjadinya industri 4.0. Jadi kalau kita lihat penggunaan algoritma di tingkat pemerintah juga semakin besar. Contohnya tuh yang paling banyak dilakukan tuh di Dinas Perhubungan di banyak Pemda. Di mana yang tadinya kamera itu hanya bisa melihat, sekarang dia bisa menghitung jumlah kendaraan, tahu jenis kendaraan dan macam-macam. Nah itu part 1 transformasi digital. Part keduanya memang terkait dengan cloud computing adoption. Jadi gone are the days ketika UMKM itu beli perangkat IT. Ya. Saat ini terutama untuk UMKM yang jumlah karyawannya di bawah 100, Ya. mereka sepertinya akan directly beli cloud computing services gitu Mas. Ya. Itulah kenapa industri cloud ini tumbuh dengan sangat subur di Indonesia, terutama 3 tahun terakhir ini. Ya. Diakselerasi oleh pandemi Yos. Iya ya, sebenarnya pandemi itu mempercepat kita untuk mau nggak mau ya. Mentransformasikan digital Iya, diri gitu. Pandemi Jadi susah ya, suruh begitu tuh susah. Sulit. Tapi sekarang akhirnya pandemi itu kayak semacam satu sisi memang itu sebuah bukan bencana ya pandemi lah gitu. Tapi satu sisi memang akhirnya kita semakin dekat, semakin mengerti, dan akhirnya mau nggak mau kita mengadopsi sesuatu yang memang diidealkan dari zaman dulu gitu. Betul. Kita jadi akselerasi. Gitu. Jadi school from home, working from home jadi norma ya sekarang. Iya, Ya. betul, Sesuatu yang tadinya di sebelum 2020 tuh sangat jauh lah gitu ya. Iya. Nah yang ketiga itu memang lebih terkait dengan macroeconomic structure-nya Indonesia ya. Kalau kita lihat internet penetration, Ya. data dari APJI tahun 2022 ini sudah ada 73% penduduk Indonesia yang sudah menggunakan internet. Berapa tadi Mas? 73%. 73%. Itu dari untuk Data APJI, data jadi terakhir ya. terakhir ya. Oke. Artinya ada lebih dari 200 juta penduduk Indonesia yang menggunakan internet ya. Dengan mereka menggunakan internet, artinya jumlah data yang di-generate, kemudian yang ditransfer, diproses dan disimpan juga otomatis semakin besar. Ya. Jadi kurang lebih gambarannya tuh 3 aspek inilah akhirnya menyebabkan pertumbuhan data center meningkat. Karena memang pertumbuhan dari kebutuhan data di digital itu juga tinggi gitu Mas. Ditambah lagi dengan yang menarik adalah 70% penduduk Indonesia itu berusia di bawah 40 tahun. Oke. Artinya adopsi mereka terhadap penggunaan teknologi baru itu jauh lebih cepat dibanding negara-negara yang secara populasi declining ya. Kayak Iya. Jepang kan senior citizennya jauh lebih banyak Iya, bahkan dibandingkan Cina aja sekarang udah declining juga. juga ya. Iya. Iya. Ya, masyarakat Indonesia masih senang bereproduksi Mas, which is good. Jadi population growth kita masih 1,2% per tahun. Iya. Artinya ada sekitar 2 juta penduduk baru setiap tahunnya kan. Iya. Ini sangat menunjang sekali GDP kita sampai at least 20-30 tahun ke depan gitu. Iya. Kita optimis ya berarti ini dengan bonus demografi kata orang ya ini jadi Bonus demografi. Iya, bonus demografi.
akan luar biasa kalau semua menjadi produktif gitu. Tapi mudah-mudahan aja semua jadi produktif gitu ya. Betul. Dan menguasai teknologi digital sekarang nantinya juga pastinya kedepannya semua udah Semakin mendigital ya. Digital ya. Tapi itu menarik. Nanti kita obrolin di topik yang lain. Thank you tuh diingatkan gitu. Nah, itu yang pertama. Aspek keduanya sendiri mengenai data center. Yes. Jadi kalau definisi yang basicnya memang data center itu adalah sebuah infrastruktur yang di dalamnya ada sebuah mechanical, electrical dan cooling system yang bisa membantu untuk si customer itu menyimpan perangkat IT-nya di tempat kita dengan aman, reliable dan juga secure gitu Mas. Basicnya itu data center. Nah kalau badan dunianya sendiri yang paling otoritatif untuk membuat klasifikasi data center. Jadi klasifikasi di data center itu ada tier 1 sampai tier 4. Jadi benar tadi yang seperti Mas sampaikan, banyak sekali masyarakat itu dulu bilang ini data center saya, padahal itu server room. Si Uptime Institute inilah yang membuat pendefinisian klasifikasi tier 1 sampai tier 4. Jadi semakin tinggi tiernya, semakin reliable dan semakin kompleks sistemnya dan semakin reliable. Jadi kalau kita lihat dari konteks itu memang seperti halnya hotel ya Mas ya. Bintang 1 sampai bintang 5. Jadi memang ada independent auditor yang akan melakukan review terhadap data center kita. Nah, jadi kalau di Uptime Institute sendiri dia ada 3 jenis sertifikasi. Jadi yang sertifikasi paling bawah itu hanya untuk desain data centernya. Kemudian sertifikasi kedua adalah untuk constructed facility-nya. Yang ketiga itu untuk operationalnya. Jadi semakin tinggi, jadi dari tier 1 sampai tier 4 gitu ya, itu semakin baik yang tier 4 sebenarnya dalam konteks reliability. Tapi kalau dalam konteks operation, pastinya kita harus juga adjust dengan kebutuhan bisnis gitu Mas. Makanya di Indonesia, terutama untuk financial institution itu masih banyak menggunakan tier 3, tapi dengan konsep DC dan DRC. Jadi ada data center dan ada disaster recovery centernya. Jadi misalnya satu down, mereka switching over secara otomatis ke site kedua, ketiganya gitu Mas. Oke, menarik. Nah, satu hal lagi, barangkali dulu kita mengenal data center ini hanya menjadi milik kalangan enterprise ya Mas. Ya tadi Mas Hendra cerita bahwa sekarang ini ternyata adopsi dari komputasi cloud sendiri, cloud computing itu semakin meningkat gitu. Ini saya tangkap sebagai cloud ini semakin, atau data center atau apapun, infrastruktur ini menjadi semakin inklusif. Yang dulu hanya tadi saya bilang bahwa dulu hanya didominasi atau dimiliki oleh kalangan enterprise atau barangkali skala menengah ke atas lah gitu. Sekarang dengan adanya cloud barangkali dan banyak penyedia layanan layanan-layanan yang mampu menyediakan data center, cloud dan sebagainya, itu menjadikan kalangan-kalangan yang dulu belum tersentuh, misalkan UMKM, tadi juga ada bisnis kreatif, itu bisa menikmati juga ini manfaat dari ini. Kalau dari kebutuhan kalangan bawah itu seperti apa ya Mas terhadap data center sendiri ya? Mungkin secara tidak langsung ya. Secara tidak langsung kan ya. Iya, jadi kalau kita lihat memang data center ini berada di ekosistem yang paling hulu dari IT ekosistem ya. Betul. Jadi dari data center, IT infrastructure, kemudian juga software as a service-nya, aplikasi gitu ya ke masyarakat. Jadi kalau kita lihat banyak sekali masyarakat ini sebenarnya belum menyadari bahwa sebenarnya ketika mereka melakukan pembayaran secara digital, menggunakan payment gateway yang bermacam-macam itu, atau ketika mereka melakukan pembelian di e-commerce, sebenarnya transaksi itu terjadi semua di data center gitu Mas. Oke. Jadi ini sebenarnya kalau kita boleh tarik lagi, kita lihat bahwa sebenarnya data center ini adalah tulang punggung dari ekonomi digital gitu sebenarnya ya. Nah ini yang masyarakat masih banyak belum sadari gitu. Nah tapi dengan adanya banyak sekali diskusi seperti ini gitu ya, akhirnya masyarakat sekarang udah tahu, oh ternyata data center segitu pentingnya gitu. Kalau dulu mungkin karena juga ditranslasikan ke Indonesia menjadi pusat data, kesannya data center ini seperti tempat menyimpan berkas gitu Mas. Jadi kayak storage, cuma sekedar storage aja gitu ya? Iya. Oke. Padahal di situ ada computing power, ada storage, ada network interconnectivity terhubung gitu ya, sehingga public services tercipta, kemudian juga interconnectivity antara bank juga bisa terjadi gitu Mas. Oh, jadi data center itu tidak sesimpel bahwa itu menyimpan data saja atau pusat data saja, tapi sesungguhnya dalam data center ini itu ada semacam sistem gitu ya Mas ya? Ini yang mengorkestrasi gitu berbagai kebutuhan, berbagai kepentingan gitu. Artinya di situ nggak hanya data doang bergerak secara mati, tapi ini ada transaksi ada di situ, kemudian pengumpulan datanya sendiri ada di situ gitu.
Ya benar juga kalau saya bilang sih bukan tulang punggung aja ya, backbone bisa aja orang ya ini nyawa kali ya, jantung kali ya. Betul. Begitu data center bermasalah, semuanya Kena dampaknya. kena dampaknya Ada business ya. impact-nya gitu Mas. Oke, Jadi jadi kita sekarang memahami kenapa banyak dibilang oleh para pakar, banyak pengamat mengatakan bahwa tadi pertanyaan saya di awal, mengapa sih data center dibilang sangat kritikal saat sekarang ini? Betul. Ini jawabannya ya. Ini jawabannya. Oke, thank you. Jadi Finison ini pemahaman kita yang baru, tapi barangkali mungkin Finison yang di kelas enterprise atau apa udah paham ya, tapi di data center itu tidak sekedar menjadi pusat data dalam arti harafiah kita memasukkan data menyimpan di situ storage, tapi ini juga ada pengolahannya, kemudian transaksi juga situ, semua Betul. activity digital ekonomi bisa bergerak karena data center tadi gitu Mas ya. Betul. Dinamis sekali Mas di belakangnya. Dinamis Jadi sekali ya. integrasi antar back end gitu ya, saling Betul. sharing dari mulai bank pembayarnya, e-commerce-nya sampai ke usernya itu semua terjadi di data center sebenarnya. Semua terjadi di data center gitu. Nah, buat perusahaan-perusahaan misalkan kayak startup, gak usah startup deh, semua perusahaan deh Mas. Tadi kan dibilang ada fintech, kalau kita bicara masalah Payment gateway ya. payment gateway gitu ya, kemudian juga pasti banking juga banyak lah gitu. Atau mungkin perusahaan-perusahaan di luar industri itu yang kira-kira membutuhkan banyak sekali orkestrasi dari transaksi, dari pengolahan data dan sebagainya gitu. Nah, kita tahu bahwa pasti ini menjadi sebuah infrastruktur yang mahal gitu, yang mahal. Nah, barangkali Mas Hendra dari ID Pro nih ya, ini bisa memberikan tips pada semuanya deh, dari skala bawah sampai enterprise gitu. Bagaimana sih kita bisa membangun sebuah infrastruktur data center yang apa ya, yang hemat secara, bukan hemat ya Mas, apa sih dari sisi cost itu bisa kompromi lah dengan nggak terlalu mahal juga atau bisa terjangkau tapi juga efektif, efisien, itu tipsnya apa gitu? Yang harus kita pahami bersama Mas, sebenarnya kalau bicara pembangunan data center dalam konteks tier 3 ya, pembangunan data center tier 3 klasifikasinya itu membutuhkan dana sekitar 8 sampai 9 juta dolar per megawattnya. Oh, padahal itu rata-rata Hanya berarti sekitar 100 miliaran ya per 1 megawatt ya. per 1 megawatt. Per 1 megawatt. Oke, padahal kalau tier 3 itu berapa megawatt itu? Bisa lebih dari 20 megawatt. Oh. Ya, kalau kita bicara hyperscaler ya. Iya, betul. Artinya kalau itu perusahaannya memang fokus di bidang data center, memang mereka bisa lakukan itu Mas, seperti DCI, perusahaan yang memang bergerak di bidang data center gitu ya. Nah, itu pasti kan memang mereka penyedia data center. Tapi kalau misalnya untuk UMKM kan pastinya berat sekali. Iya. Dan kalau kita lihat, the biggest reason kenapa mereka directly beli cloud computing solution, lebih karena mereka ingin semua capital expenditure yang sifatnya di data center infrastructure dan di IT infrastructure mereka waive gitu Mas. Jadi mereka directly OPEX gitu ya. OPEX ya, CAPEX-nya biarkan tadi yang pemain cloud dan pemain data center yang lakukan gitu ya. Nah, jadi dan juga banyak yang sudah melakukan total cost of ownership comparison antara mereka bangun sendiri data center dan juga outsourcing ya ke colocation provider gitu. Jadi memang jauh lebih menarik di outsourcing kan kalau bicara total cost of ownership. Plus ada juga faktor yang sifatnya istilahnya kita melakukan mitigasi resiko Mas. Jadi kalau misalnya kita manage data center sendiri kan otomatis kita harus rekrut orang yang ngerti cyber security juga, yang ngerti data center juga gitu. It's very costly gitu ya. Iya, betul. Tapi ketika kita outsourcing kan otomatis itu sudah terbagi lah, terdelegasi gitu ya, kewajiban-kewajiban. Isunya banyak kalau gitu ya. Banyak. Kalau perusahaan penyedia data center, lain data center atau cloud ya memang itu sudah ranah perusahaan-perusahaan ini untuk menyediakan. Artinya itu tidak termasuk dari apa yang kita tadi bicarakan. Tapi kalau misalkan perusahaan-perusahaan biasa yang memerlukan itu, ya ternyata memang lebih baik kita serahkan kepada ahlinya ya. Ternyata banyak sekali selain mungkin energi, kemudian ada tadi SDM itu costly juga ya. Tim yang mengerti untuk manage operate. Iya betul, itu juga bisa efisien. Mechanical, electrical, cooling gitu Mas. Itu kompleks sekali. Betul, dan kayaknya kita bisa sakit kepala ya kalau misalkan kita sendiri yang manage gitu. Iya. Jadi memang tujuan ID Pro sendiri memang kita
memiliki misi untuk memperbaiki infrastruktur data center di Indonesia, Mas. Iya. Karena kita ingin mendukung program pemerintah untuk menumbuh kembangkan ekonomi digital dan otomatis juga kita harus memiliki tidak hanya data centernya yang baik ya, tapi juga si engineers yang terlibat di dalamnya itu harus berpengalaman, bersertifikasi gitu, Mas. Wih. Oke, itu menarik banget, Mas. Jadi, tapi Mas, kalau misalnya kita ngomongin tentang ID Pro sendiri ya, kemudian ataupun organisasi yang menangani data center ini memang menjadi bagian dari, kayak misalkan kan ada asosiasi, mungkin ada cloud juga atau perusahaan-perusahaan penyedia cloud. Ini bersinergi atau berkompetisi atau bagaimana sebenarnya? Oh, kalau antara sesama kami gitu Mas, ini arahnya arah kolaborasi ya. At the end kami berkolaborasi, Mas. Seperti di perusahaan saya yang Eliteri, ya kita berkolaborasi dengan pemain-pemain data center lainnya. Cloud computing sendiri, terutama yang lokal, mereka butuh data center. Berbeda memang dengan giant cloud provider seperti Amazon, Google ya. They build their own data center lah kalau mereka. Google di stage pertama mereka masih bekerja sama dengan anggota ID Pro, Mas. Tapi saya lihat memang karena pertumbuhan industrinya terlalu cepat ya. Basically ID Pro itu kita baru 6 tahun, Mas, umurnya. Kita bangun tahun 2016 dulu. Kami itu ada Profesor Kalamul Haramli, saya, Pak Richard Kartawijaya, dan beberapa teman lainnya itu saat itu punya hanya 6 member, running 32 megawatt, Mas. Per tahun ini jadi potentially 200 megawatt dengan member kami yang baru yang masuk. Jadi ada 12 member dan ini kan angka yang sangat cepat sekali ya pertumbuhannya. Jadi memang kita lihat kalau kita tidak antisipasi dengan baik akan sangat berbahaya gitu untuk masyarakat juga nantinya. Betul, ya. Oke, menarik banget nih obrolan kita. Jadi kita paham ya, teman-teman juga paham bahwa mengapa ada pertanyaan bahwa data center makin kritikal ya karena tadi kan industri sudah sedemikian rupa berkembang, dinamikanya luar biasa, semua go digital, bahkan tanpa kita sadari apa yang kita lakukan sehari-hari dengan kita sudah memiliki budaya untuk membayar dengan e-wallet, semuanya sudah terdigitalisasi, itu akhirnya mendorong untuk mengukuhkan bahwa data center ini menjadi satu hal yang sangat kritikal, yang tidak hanya sebagai tulang punggung, tapi kalau saya bilang itu jantung, itu nyawa gitu. Begitu itu nggak ada, habislah sudah dan tidak bisa kita melakukan hal-hal seperti yang kita lakukan sekarang, yang semuanya terdigitalisasi. Oke, itu tadi obrolan kita dengan Mas Hendra untuk pembahasan tentang kenapa sih data center itu penting dan kira-kira apa saja latar belakangnya dan cerita di balik itu semuanya. Tadi Mas Hendra sudah menceritakan sangat menarik. Dan thank you banget Mas Hendra. Kita nanti akan ngobrol lagi di pembahasan-pembahasan yang lain terkait dengan data center. Kita masih bisa ngobrolin tentang green technology. Kemudian tadi kalau Mas Hendra ngomongin tentang kebutuhan SDM, udah pasti kita pengen tahu juga nih sebenarnya ada kesenjangan atau sudah mencukupi atau bagaimana. Tapi nanti kita obrolin di next sesi episode. berikut. Iya, oke. Oke, thank you banget Vinizen. Nantikan obrolan kita di episode yang berikutnya. Kita akan ngobrolin masih seputar data center, tapi dari perspektif dan angle yang berbeda. Thank you, salam sehat buat semuanya dan jangan lupa like, subscribe, dan boleh kalian share sebanyak-banyaknya di semua akun sosial media kalian. Thank you, bye. T-Talk Digital Yours.